Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kita sekarang mencoba lagi untuk pembelajaran secara online. Kita lanjutkan yaitu mempelajari aplikasi turunan. Ada beberapa aplikasinya pada matematika itu sendiri adalah untuk menghitung persamaan garis singgung, kemudian menghitung nilai maksimum dan minimum. Kemudian di bidang lain seperti fisika yaitu menghitung kecepatan pada sebuah titik atau kecepatan saat, percepatan saat. Terus selanjutnya Ananda semuanya silahkan dilihat videonya sampai selesai karena ada contoh-contoh soal yang nanti bisa dipergunakan Ananda untuk menjawab soal-soal yang akan diberikan sebagai tugas secara online. Jangan lupa untuk di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai masalah sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Ananda semuanya, kita akan kembali lagi membahas sedikit masalah kesimpulan tentang konsep turunan, yaitu jika fungsi Y sama dengan fx terdefinisi pada himpunan bilangan real, maka turunan fungsi Y sama dengan fx terhadap x, jadi turunan terhadap x seperti dituliskan Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx, juga bisa ditulis d per dx y, itu adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h ya, jadi per h ya. Jadi inilah dia konsep daripada turunan itu. Selanjutnya mari Ananda perhatikan beberapa sifat turunan fungsi aljabar berikut ini. Yang pertama adalah jika fx sama dengan k, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan kx, maka turunannya f aksen x sama dengan k, yaitu konstanta. 3. Jika fx sama dengan kx pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan knx pangkat n-1. Yang keempat, jika fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi vx, maka turunannya adalah turunan dari u, yaitu u aksen x ditambah atau dikurangi turunan dari v, yaitu v aksen x. Yang kelima, jika fx sama dengan ux dikalikan dengan vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x kalikan vx ditambah ux kalikan v aksen x. Nah, jadi itu turunannya kalau turunan perkalian dari fungsi. Yang keenam, jika fx sama dengan ux dibagi vx, maka turunannya f aksen x adalah u aksen x dikalikan vx dikurangi ux kalikan v aksen x dibagi v kuadrat x. Jadi turunkan dulu u-nya, kemudian kalikan dengan v, dikurangi dengan u, kalikan dengan turunan v. Nomor 7, jika fx sama dengan
UX pangkat N, maka turunannya adalah F aksen X N UX pangkat N-1 kali turunan U, yaitu U aksen X. Untuk itu mari kita lihat beberapa contoh berikut. Yang pertama, tentukan turunan fungsi berikut dengan mempergunakan sifat-sifat turunan yang ada di atas tersebut. Yang pertama, fx sama dengan 3x. Jadi itu diturunkan, fx sama dengan 3x. Kemudian yang kedua, fx sama dengan min 4x pangkat 2 ditambah 5. Berapa turunannya? Yang ketiga, turunan dari fungsi fx sama dengan 3 akar x pangkat 3 dikurangi 2 akar x ditambah dengan 5. Yang keempat, mencari turunan dari fx sama dengan 2x plus 4 pangkat 3. Selanjutnya nanti Ananda cari nomor 5, turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2 kali 4x tambah 5. Nomor 6 adalah pembagian fungsi, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 6x dibagi 3x min 4. Nah, itulah yang perlu nanti kita jawab bersama. Kita jawab nomor 1, fx sama dengan 3x, maka fx aksennya sama dengan 3. Yaitu karena apa? Karena pangkatnya dikurangi 1. 3x pangkat 1 dikurangi 1 berarti 3x pangkat 0, berarti sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Nomor 2, fx sama dengan min 4x kuadrat plus 5, dan turunannya adalah f aksen x sama dengan 2 kali min 4x pangkat 2 dikurangi 1 tambah 0 sama dengan min 8x pangkat 1 sama dengan min 8x. Nomor 3, fx sama dengan 3 akar x pangkat 3 dikurangi 2 akar x ditambah 5. Maka untuk mencari turunannya harus akarnya dulu dirubah menjadi pangkat, yaitu menjadi 3x pangkat 3 per 2 dikurangi 2x pangkat setengah ditambah 5. Nah, baru kita cari turunannya. F aksen x sama dengan 3 per 2 kali 3x pangkat 3 per 2 dikurangi 1 dikurangi setengah kali 2x pangkat setengah min 1 ditambah 0 sama dengan 9 per 2 x pangkat setengah dikurangi x pangkat negatif setengah sama dengan 9 per 2, ini pangkat itu berubah jadi akar menjadi akar x. 9 per 2 akar x dikurangi 1 per x pangkat setengah, jadi sama dengan 9 per 2 akar x dikurangi 1 per akar x. Demikian nomor 3 nya. Kemudian nomor 4 nya, fx sama dengan 2x pangkat 4 2x plus 4 pangkat 3. Nah, turunannya adalah f aksen x sama dengan 3 kali 2x plus 4 pangkat 3 dikurangi 1 dikalikan 2, karena 2 itu turunan dari 2x plus 4 sama dengan 6 kali 2x plus 4 pangkat 2. Nomor 5, fx sama dengan 3x pangkat 2 min 2 kali 4x plus 5
Turunannya adalah f asen X sama dengan, turunkan dulu 3X kuadrat min 2 menjadi 6X kali 4X plus 5 ditambah dengan 3X kuadrat min 2 kali 4, yaitu 4 ini turunan dari 4X plus 5 sama dengan 24X kuadrat plus 30X plus 12X kuadrat dikurangi 8 sama dengan 36X kuadrat ditambah 30X dikurangi 8. Oke, nomor 6, fx sama dengan 4X kuadrat dikurangi 6X per 3X dikurangi 4. Maka turunannya adalah 8X min 6, ini turunan dari 4X kuadrat dikurangi 6X dikalikan dengan 3X dikurangi 4 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 6X dikalikan dengan turunan dari 3X min 4 yaitu 3 per 3X min 4 kuadrat. Untuk selanjutnya dikerjakan siswa. Sampai contoh nomor 5 yang dicontohkan sang Pak Guru. Semoga Ananda bisa memahaminya dan dilanjutkan dengan sedikit jawaban untuk nomor 6. Itu dilanjutkan sendiri oleh Ananda semuanya sebagai tugas di rumah untuk latihan. Nah, yang berikutnya ini kita akan lagi melanjutkan materi kita mengenai masalah aplikasi dari turunan ini untuk mencari persamaan garis singgung yang harus diketahui dulu kemiringannya, di mana kemiringannya itulah, kemiringan garis itulah yang merupakan turunan itu sendiri. Nah, jadi untuk yang kedua nanti kita lanjutkan dengan aplikasinya pada kecepatan sesaat dan percepatan sesaat yang ada di dalam mata pelajaran ilmu fisika. Silakan Anda semuanya didengarkan dan dilihat video-video selanjutnya. Materi saat ini adalah masalah aplikasi turunan, yaitu mencari persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Yang pertama adalah mengenai masalah garis singgung kurva. Nah, di sini misalkan fungsi y sama dengan fx mempunyai turunan di x sama dengan a, turunan fungsi fx di x sama dengan a merupakan gradien garis singgung kurva di titik A, FA. Persamaan garis singgungnya ya, jadi persamaan garis singgungnya di titik tersebut adalah y dikurangi y1 per x dikurangi x1 sama dengan m. Nah, itu merupakan persamaan garis singgungnya, di mana m itu sendiri merupakan kemiringannya. Dengan m sama dengan f asen x, yaitu turunannya daripada fungsi x, dan x1, y1 sama dengan a, fh. Itu merupakan titik singgung dari fungsi tersebut. Nomor 2, garis normal kurva. Garis normal, jadi garis normal suatu kurva pada suatu titik adalah garis yang tegak lurus
sekali lagi garis yang tegak lurus dengan garis singgung di titik tersebut. Itulah yang disebut dengan nama garis normal kurva, jadi tegak lurus dengan garis singgung. Nah, jika gradien garis singgung adalah M1 dan gradien garis normal adalah M2, maka M1 kali M2 adalah negatif 1. Nah, jadi di sini bisa kita cari gradien dari garis normal jika garis singgungnya diketahui gradiennya. Selanjutnya nomor 3, aplikasi pada bidang fisika. Nah, di dalam aplikasi ini adalah nanti kita akan mencari persamaan untuk kecepatan dan percepatannya. Jika diketahui fungsi perpindahan suatu benda, jadi suatu benda perpindahannya diketahui adalah st, maka a kecepatan benda pada saat t, jadi kecepatannya pada saat t itu adalah vt atau sama dengan turunan dari s pada saat t. Jadi turunan daripada s pada saat t, yaitu d per dt dari s. Nah, kemudian yang B, percepatan benda pada saat t itu juga, jadi percepatan sesaatnya adalah at, di mana at itu sendiri adalah turunan dari v. Jadi a itu merupakan turunan daripada v atau turunan kedua daripada s. Nah, ini merupakan aplikasinya di bidang fisika, yaitu untuk mencari percepatan dan kecepatan sesaatnya. Untuk selanjutnya kita akan ke contoh soal untuk meningkatkan pemahaman siswa selanjutnya. Contoh soalnya adalah nomor 1, tentukan gradien garis singgung. Jadi tentukan gradien garis singgung pada kurva y, pada kurva y sama dengan x kuadrat plus 5x dikurangi 6 di titik 2,8. Kita jawab langsung. Y sama dengan x kuadrat plus 5x dikurangi 6, berarti turunannya adalah 2x ditambah 5. Y aksen sendiri berarti sama dengan 2 kali 2 ditambah 5 sama dengan 9, karena x nya adalah 2. Jadi gradiennya adalah 9. Ini cukup gampang. Nomor 2 ya, untuk selanjutnya grafik y sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat memotong sumbu x di titik P. Jadi memotong sumbu x di titik P jika gradien garis singgung di titik P sama dengan, jadi sama dengan M, tentukan nilai 3M dikurangi 1. Oke, kita jawab sama-sama.
Y sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Berarti turunannya adalah 15x kuadrat dikurangi 6x. Fungsi memotong x di P. Berarti apa? Berarti di titik tersebut Y-nya sama dengan 0. Y sendiri sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat sama dengan 0. Nah, disederhanakan menjadi x kuadrat kali 5x min 3 sama dengan 0. Sehingga didapat x kuadrat sama dengan 0 atau 5x min 3 sama dengan 0. Sehingga x-nya didapat 0 atau x sama dengan 3/5. Nah, jadi titik potong sumbu x adalah 0,0 dan 3/5,0. Sekarang kita akan melihat untuk titik 0,0 sendiri, M-nya berarti yaitu Y aksen sama dengan 15 kali 0 pangkat 2 ya, jadi 15 kali 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 berarti sama dengan 0. Nah, untuk titik yang lainnya yaitu titik 3/5,0, maka M-nya sama dengan 15 kali 3/5 dikurang 3/5 kuadrat dikurangi 6 kali 3/5. Ini jadi perhatikan karena 3/5 itu merupakan x-nya ya, sehingga hasilnya menjadi 15 kali 9/25 dikurangi 18/5. 15 dengan 25 sama-sama dibagi 5, yang di atas dapat 3, di bawah dapat 5, sehingga didapat 3 kali 9/5 dikurangi 18/5 sama dengan 27 dikurangi 18/5 sama dengan 9/5. Nah, jadi gradiennya didapat M-nya 9/5. Nah, sehingga 3M dikurangi 1 itu berarti 3 dikalikan dengan 9/5 dikurangi 1 sama dengan 27/5 dikurangi 1 sama dengan 22/5. Nomor 3, tentukan persamaan garis normal. Nah, jadi sekarang kita akan mencari persamaan garis normal kurva. Y sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x ditambah 1/3. Nah, demikian yang sejajar garis x min 2y, jadi sejajar garis x min 2y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita coba jawab. Karena sejajar garis x min 2y plus 2 sama dengan 0, maka gradien garis normal sama dengan gradien garis ini, di garis x min 2y plus 2 sama 0. Jadi kita cari gradiennya dulu, yaitu x min 2y plus 2 sama dengan 0, berarti min 2y sama dengan negatif x min 2, sehingga y sama dengan setengah x ditambah 2/2, y sama dengan setengah x ditambah 1. Nah, dari sini dapat kita tahu bahwa gradiennya itu adalah setengah, yaitu m sama dengan setengah. Y sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x plus 1/3. M sama dengan y aksen
yaitu kita turunkan X kuadrat plus 2X dikurangi 1. Jadi Xn sama dengan X kuadrat plus 2X dikurangi 1. Ini adalah gradien dari garis Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus X kuadrat min X plus sepertiga. Ini nanti untuk mencari titik singgungnya dulu, karena kita belum tahu titik singgungnya. Jadi M1 nya sudah didapatkan X kuadrat plus 2X min 1, dan M2 nya sama dengan setengah. Nah, M1 kali M2 sama dengan negatif 1, sehingga M1 nya didapat sama dengan negatif 2. Nah, di sini berarti Y aksen sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1, berarti sama dengan negatif 2. X kuadrat ditambah 2X plus 1 sama dengan 0. X ditambah 1 kuadrat sama dengan 0, sehingga didapatkan X nya sama dengan negatif 1, dan kita mencari Y nya. Y sama dengan sepertiga kali negatif 1 pangkat 3 ditambah negatif 1 kuadrat dikurangi negatif 1 plus sepertiga, sama dengan min sepertiga ditambah 1 ditambah 1 plus sepertiga. Nah, hasilnya sama dengan 2. Jadi titik singgungnya adalah negatif 1,2. Nah, kalau sudah tahu titik singgungnya dan gradiennya juga sudah kita ketahui, yaitu sama dengan setengah ya, jadi gradiennya sama dengan setengah, maka selanjutnya kita akan bisa mencari persamaan garis normalnya, yaitu Y dikurangi 1 per X dikurangi X1 sama dengan M2. Y dikurangi 2 per X dikurangi negatif 1 sama dengan setengah. Jadi Y sama dengan setengah kali X tambah 1 ditambah 2. Kita dapatkan Y nya sama dengan setengah X ditambah 2 setengah, sama-sama kalikan 2 menjadi 2Y sama dengan X plus 5. Bentuknya menjadi X min 2Y ditambah 5 sama dengan 0 ya. Jadi demikianlah, ini adalah contoh-contoh ini diambil dari buku Matematika Erlangga, Matematika Mandiri halaman 120, dan yang terakhirnya nomor 52, jawabannya adalah C. Selanjutnya silahkan Ananda semuanya mengerjakan soal-soal yang ada di dalam tugas berikutnya nih, sehingga Ananda menjadi paham betul mengenai masalah sifat turunan dan aplikasinya. Tugas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan v ditambah 2. Nomor 2, tentukan, yang nomor 2 ini tentukan juga turunan dari fx sama dengan 7/3 X kali akar pangkat 7 dari X pangkat 5. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini adalah jika Gx sama dengan 5X pangkat 2 ditambah 4Bx dikurangi 3 dan G aksen 2 itu sama dengan 4, maka
tentukan Q aksen 1 sama dengan berapa. Nomor 4, diketahui fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan f2 sama dengan negatif 1, f aksen 1 sama dengan 2, dan f aksen sepertiga sama dengan negatif 2. Tentukan fungsi fx tersebut. Nomor 5, perhatikan soalnya untuk nomor 5 ini. Jika y sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 2 dikalikan 2x tambah 3, maka tentukan turunannya. Jadi mudah ya, perkalian fungsi, mencari turunan perkalian fungsi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, jadi tidak pertemuan yang besok, pertemuan selanjutnya Ananda mengerjakan tugas aplikasi turunan, jadi di waktu yang berbeda. Nah, soalnya adalah 1, tentukan gradien garis normal pada kurva y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Jadi mudah soalnya, tidak terlalu sulit. Nomor 2, tentukan persamaan garis singgung pada parabola. Jadi pada parabola y sama dengan x kuadrat ditambah 4x di titik 2,12. Nomor 3, tentukan persamaan garis normal. Nah, ini tentukan persamaan garis normal pada kurva sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 7 di titik 2,-5. Yang keempat, nah untuk soal yang keempat ini diketahui jumlah 2 buah bilangan ya. Jadi diketahui jumlah 2 bilangan positif sama dengan 28. Ini model teka-teki ya. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut maksimum, maka tentukan kedua bilangan tersebut ya. Jadi menentukan kedua bilangan tersebut berapa jika hasil kali kedua bilangan tersebut adalah maksimum. Nomor 5, sebuah titik meteor. Jadi sebuah titik meteor bergerak dengan persamaan S sama dengan sepertiga T pangkat 3. Jadi sepertiga T pangkat 3 dikurangi 3T kuadrat ditambah 5T, di mana T adalah waktu dan S sendiri adalah jaraknya. Nah, di sini pada saat T sama dengan
berapa. Nah, jadi pada saat T sama dengan berapa, titik meteor tersebut mencapai kecepatan tertinggi. Nah, itulah tugas-tugas yang dikerjakan sama Ananda selama pembelajaran online ini. Semoga Ananda dapat belajar dengan baik, bisa memahami semua pembelajaran yang disajikan dalam video ini, dan bisa menjawab soal-soal yang terdapat di dalam tugas dengan nilai yang memuaskan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga ilmu Ananda berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.